selamat datang di Jagongan Pemilu. Seperti kita tahu bahwa pemilihan umum tahun 2024 diprediksikan akan didominasi oleh pemilih muda. Mungkin tidak hanya pemilihnya, tapi semua orang yang terlibat nanti bakal yang muda-muda. Untuk itu kali ini Jagongan Pemilu akan mengangkat tema mahasiswa bisa apa, kira-kira seperti itu. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo yang menolak muda, menolak tua ya Pak, dan muda terus, Bapak Rinto Haryadi SOSI dari Divisi Hukum, Data dan Informasi. Telah hadir juga di tengah-tengah kita sahabat Rojul dari Kamapuriska. Kamapuriska itu keluarga mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi mahasiswa ya? Mahasiswa. Dan dari Purworejo? Dari Purworejo. Nah, maka terima kasih sekali Pak Rinto dan sahabat Rojul sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan membahas tentang mahasiswa atau pemuda bisa apa. Mungkin untuk mengawali Jalu pada siang hari ini, sedikit dari sahabat Rojul cerita dulu terkait pemilu. Dari kacamata anak muda itu pemilu itu apa? Nanti ke Pak Rinto juga. Dari saya dulu ini. Iya. Ya. Gak apa-apa toh? Gak apa-apa. Harusnya dari Pak Rinto biar saya ada inspirasi ngomong apa. Jadi mungkin dari saya terkait pemilu ya, pandangan generasi muda. Ya mohon maaf buat generasi muda, saya mewakili kalian semua. Pemilu itu adalah sesuatu yang kurang menarik karena terkadang pemilu itu identik juga dengan politik kan. Politik itu kalau di generasi muda itu stigmanya cenderung ke arah negatif. Karena walaupun politik itu pada dasarnya sifatnya itu netral, tapi pelaku-pelaku politik itu sering membawa ke arah negatif. Jadi stigma yang ada, yang kita tahu politik itu kotor, politik itu kejam. Yang tadinya teman itu bisa jadi lawan, yang tadinya lawan bisa jadi teman, yang ibaratnya mau nih koncoplek bisa musuhan, bahkan di ada berita di beberapa kontestasi politik malah mereka kayak pedot sedulur karena gara-gara politik ya, jadi gara-gara beda pilihan. Yeah. Yang satu cebong, yang satu kampret. Ya kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau dari Mas Rojul sendiri, politik itu masih distigmakan sebagai sesuatu yang negatif ya, di kalangan anak muda. Apa benar itu Pak Rinto? Apa memang dulu pasnya dengan muda politiknya sudah negatif atau kemudian baru akhir-akhir ini saja menjadi negatif Pak? Ya, perpolitikan atau demokrasi di Indonesia kan senantiasa berkembang ya, senantiasa berkembang, dan itu kalau tadi ada stigma-stigma negatif itu karena memang ada kasus-kasus yang kemudian itu mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan mahasiswa terhadap proses-proses kontestasi di dalam pemilu. Ya itu memang sangat wajar ada kekecewaan itu. Cuman bagi saya pribadi yang dulu pernah jadi mahasiswa, yaitu bahwa ketika kita menghadapi atau melihat sebuah masalah yang mestinya kemudian berupaya memberikan solusi ya, pilihan alternatif bagaimana kemudian mengatasi problem-problem tersebut, sehingga kita kemudian tidak lari dari dunia politik, justru malah terlibat, bukan politik praktis tapi kemudian bisa terlibat di bidang apapun ya, misalkan di bidang pemantauannya, di bidang pengawasannya, di bidang penyelenggaraannya, masih banyak. Tapi soal pemilu atau politik itu negatif, Pak Rinto setuju atau tidak? Tidak sepenuhnya benar. Tapi ada benarnya. Ada yang memang kemudian oknum yang melakukan praktek negatif di dunia politik. Yang mungkin itu akhirnya digeneralisir oleh Mas Rojul sendiri, menjadikan pemilu dianggap negatif. Ya. Yang negatif dari pemilu itu apa kalau menurut Mas Rojul itu? Yang menjadikan jenengan kok melihat bahwa pemilu atau politik kita itu negatif itu apa? Jadi kalau bicara tentang waktu kita memilih ya, bukan hal yang tabu mungkin bagi kita kalau ada politik uang tersebut, money politik. Jadi kesannya politik uang itu wajar karena banyak orang yang mempraktekkan, banyak pihak yang mempraktekkan. Mungkin ini berdasarkan observasi saya melihat kondisi yang ada. Kalau by data saya tidak mengumpulkan datanya, tapi berdasarkan observasi. Jadi
adanya money politik, jual beli suara ini, itu yang jadi membuat kita kok kayaknya nggak asik banget nih, suara kita bisa dijual nih, suara kita bisa dibeli nih, dan kita mempertaruhkan masa depan kita selama mungkin kita. Kalau Mas Rojul sendiri tipe yang bisa dibeli apa tidak? Oh, saya tidak. Sebenarnya kalau cocok lumayan. enggak. Tapi Mas Rojul sendiri tipe yang nggak bisa dibeli kira-kira. Nggak bisa Loh, dibeli. bukannya itu bagus, artinya anak-anak muda justru harus hadir karena anak muda ini nggak bisa dibeli ya Pak? Iya. Nah, gimana Pak Rinto terkait money politik sendiri, kalau secara data di Bawaslu sendiri bagaimana terkait selama ini khususnya di Kabupaten Purworejo mungkin? Ya memang politik uang itu merupakan salah satu kejahatan demokrasi. Jadi ini tindakan kejahatan, tindakan kriminal di sebuah sistem demokrasi. Ya. Jadi dari undang-undang pun juga kemudian sudah menerapkan sanksi juga, undang-undangnya sudah mengatur sedemikian rupa ada sanksi bahwa siapapun yang melakukan praktik politik uang nanti akan dipidana. Ya, jadi ini untuk membatasi atau meminimalisasi atau kemudian menghilangkan praktik-praktik politik uang yang sesungguhnya ini sangat merugikan masyarakat. Karena apa? Karena politik uang itu kan sesungguhnya gerbang korupsi. Ketika calon itu kemudian sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara, maka ketika dia jadi akan melakukan segala cara untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan. Nah, dalam kerangka ini Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada peserta pemilihan partai politik dalam hal ini maupun tim sukses untuk tidak melakukan praktik politik uang. Dan kemudian Bawaslu juga sudah menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak menerima pemberian dari peserta pemilihan, ya, calon maupun tim kampanye tidak usah, karena itu merupakan tindakan kriminal dalam demokrasi. Kalau sementara ini upaya-upaya preventif Bawaslu sudah melakukan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum ya di desa-desa maupun kelompok-kelompok organisasi seperti mahasiswa, kemudian pelajar, kita sudah merambah ke sana. Kalau jadi sebenarnya Bawaslu sudah melakukan itikat baik atau sudah melakukan hal-hal dalam rangka penanggulangan politik uang. Ya. Kalau dari Mas Rojul sendiri melihatnya bagaimana? Apakah Bawaslu benar-benar sudah hadir di masyarakat atau artinya apakah sudah efektif aksi-aksi atau giat-giat Bawaslu dalam rangka menangkal politik uang? Jadi saya bebas ya, ini tidak usah tertekan ya. Ya, saya sudah merasa diintimidasi. Saya sudah merasa diintimidasi ini. Kalau dari saya, mungkin kalau dari wacananya sudah diwacanakan secara baik dan prakteknya sudah dilakukan, baik itu ada panwas desa, ya kan, sudah ada seperti itu, ya itu sudah baiklah. Sudah saya merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi. Tapi dalam mungkin kalau bicara tentang hasil observasi lagi ya, karena mengamati adalah hal yang menyenangkan. Jadi banyak tahapan edukasi yang tidak sampai mungkin, karena masyarakat pun akan tidak tahu bahwasanya ini calon ini mengeluarkan uang berapa untuk dia jadi calon, untuk dia menjadi anggota, mungkin untuk dia menjadi pimpinan apa. Masyarakat kurang tahu, ataukah itu karena datanya yang tidak diupload, itu dana kampanye tersebut itu loh. Jadi apakah dananya tidak diupload atau bagaimana, ataukah masyarakatnya tidak mau tahu tentang dana tersebut. Karena kan nantinya kalau kita tahu, kita sinkronkan aja dana kampanyenya sama uang gajinya, apakah cocok, apakah ini ada potensi dia melakukan korupsi juga, itu bisa ada. Kalau menurut Mas Rojul itu masyarakat yang tidak tahu atau nggak peduli? Nggak peduli sih. Kalau menurut Mas Rojul masyarakat tahu, tapi karena memang mungkin yang dimaksud jenengan adalah bahwa ada hubungan antara pemberian uang ke masyarakat itu dengan biaya yang dikeluarkan untuk jadi untuk menjabat di kursi itu. Siap. Itu kalau secara data gimana Pak Rinto? Ini, jadi sebetulnya ini ranahnya KPU sebetulnya, saya sedikit menyampaikan saja agar teman-teman mendapatkan gambaran begitu. Jadi dalam buku rekening ya, yang itu nanti akan berisi tentang jumlah dana kampanye.
Tahapannya ada pertama menyerahkan dana awal kampanye itu. Jadi ketika dia melakukan sebelum melakukan kampanye, dia menyerahkan rekening, di rekening itu ada jumlah berapa uang itu. Kemudian setelah melakukan kampanye, maka dia kemudian wajib melaporkan. Dia melaporkan kegiatan kampanye itu menghabiskan berapa uang, ya, berapa rupiah. Itu kemudian harus dilaporkan ke KPU dan itu datanya diupload sampai kemudian akhir tahapan. Lah hanya saja memang masih banyak masyarakat yang kemudian belum mengetahui dia mestinya melihat pengumuman itu di mana. Nah, ini yang kemudian banyak orang tahu. Web KPU itu yang mana yang harus diklik, lah itu yang belum tahu. Nah, ini tugasnya KPU untuk kemudian mensosialisasikan dana kampanye ini. Kalau masyarakat mau mengetahui harus dicari di mana. Nah, ini yang kemudian harus menjadi PR. Padahal sekarang sudah zamannya teknologi, harusnya info-info seperti itu menjadi sesuatu yang mudah diakses dan mudah diterima masyarakat. Mungkin ini anak-anak muda ini yang bisa keliling desa sambil bawa gini Pak, bawa HP untuk memberikan sosialisasi. Ini ke Pak Rinto, tadi Mas Rojul kan sudah mengapresiasi ya bahwa instrumen kelembagaan Bawaslu itu sudah sampai di dekat mereka lah, ada PKD di desa mungkin. Tapi ada fakta lain bahwa masyarakat juga belum tahu secara efektif terkait mungkin giat-giat pengawasan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilihan itu sendiri. Menurut Pak Rinto apa yang menyebabkan ketidakefektifan itu, Pak? Pertama perlu disadari bersama, perlu diketahui bersama bahwa SDM pengawas pemilu itu masih terbatas. Meskipun sudah sampai desa. Karena apa? Karena di desa itu cuma satu pengawas. Ya, kemudian di kecamatan ada 3 pengawas, di level kabupaten itu ada 5 pengawas. Lah ini dan di TPS saja, mungkin waktu di TPS cuma 1 TPS. Nah, ini kemudian bisa dibayangkan ketika misalkan wilayah kecamatan Bruno gitu. Di desa Puspo misalkan. Itu hanya 1 pengawas yang melakukan pengawasan. Sementara desa Puspo itu geografisnya luar biasa. Dia pegunungan, kemudian jalannya kelak-kelok dan lain sebagainya. Saya pernah kenal potnya tugel di situ, Pak. Ya, itu artinya memang meskipun kita punya pengawas sampai desa, tapi memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Itu yang kemudian menjadi salah satu masalah. Nah, maka kemudian kita punya salah satu solusi sebetulnya untuk mengatasi keterbatasan SDM, yaitu melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan, ikut mengawasi proses pemilu gitu loh maksudnya. Nah, di sini pengembangan pengawasan partisipatif itu memang ada kewenangannya di Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 itu tentang pemilu. Itu memang Bawaslu Kabupaten diberi kewenangan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu gitu loh. Nah, pengawasan atau partisipasi pemilih ini memang kita melakukan perluasan tafsir. Kalau dulu partisipasi masyarakat hanya diartikan hanya mereka datang ke TPS kemudian nyoblos. Nah, di Bawaslu kita perluas tafsirnya, yaitu yang namanya partisipasi pemilih itu ya tidak hanya sekedar datang kemudian nyoblos, tapi juga ikut melakukan pengawasan, di semua tahapan. Contoh misalkan di penyusunan daftar pemilih. Nah, itu masyarakat harus memastikan apakah nama dia, nama saudara, nama kakaknya, ibunya sudah masuk dalam DPT belum. Nah, ini salah satu tahapan yang kemudian membutuhkan peran aktif masyarakat agar seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar. Karena sejatinya bukan hanya pas hari H pemilihan, tapi sudah ada rangkaian proses panjang yang harus diawasi bersama-sama ya, Pak? Ya, panjang sekali tahapan pemilu itu. Apa mungkin secara singkat kalau tahapannya? Ya, tahapannya kan pertama. Ya, mohon maaf, yang bisa melibatkan masyarakat begitu. Ya, yang perlu melibatkan masyarakat itu ya penyusunan daftar pemilih ya. DPT, karena apa? DPT ini merupakan data yang sangat krusial. Bukan daftar persoalan tetap. Ya, bukan daftar persoalan tetap ya. DPT, daftar pemilih tetap gitu ya. Itu memang datanya sangat krusial dan harus valid begitu. Jangan sampai kemudian ada orang meninggal masuk dalam DPT, ada orang yang sudah pindah masuk dalam DPT. Jangan-jangan kemudian DPT yang bermasalah ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah, ini kan masalah. Maka kemudian masyarakat ikut
masyarakat harus ikut melakukan pengawasan dari mulai DPT. Kemudian ada tahapan yang namanya pencalonan ya. Silahkan itu calon itu siapa, kemudian dari mana, latar belakangnya sampai wah ada kopi ini masuk ini. Kemudian pendidikannya apa, pernah punya kasus tentang korupsi enggak, lah itu masyarakat kemudian bisa melakukan pengawasan. Sekarang untuk melakukan atau untuk ngulik calon ya, biografi calon sangat mudah. Sekarang kan internet ada di mana-mana, terutama kaum milenial ya. Misalkan calon Bupati Projo tahun 2024, si A ini siapa, di tracking aja di Google atau di mana itu di track. Jadi nggak asal pilih ya Pak? Nggak asal bisa... pilih, artinya masyarakat mengetahui informasi yang utuh tentang siapa calonnya. Kemudian tahapan kampanye. Padahal kan sudah dikasih amplop untuk beli kuota ngetrek. bukan. Ya. Nah, itu tahu. Kemudian tahapan kampanye panjang ya, berbulan-bulan ini ya. Nah ini kemudian wajib dilakukan pengawasan oleh masyarakat. Untuk apa? Agar kualitas kampanye ini betul-betul maksimal. Jangan sampai kampanye yang idealnya menginformasikan ke masyarakat siapa calonnya, program kerjanya apa, berubah menjadi ajang fitnah, berubah menjadi ajang ujaran kebencian ya, black campaign. Lah ini kan kemudian bukan mendidik masyarakat, tapi melakukan pembodohan masyarakat. Ya, saya bergeser ke Mas Rojul. Ini kan hari ini seperti kita tahu ya, mungkin biar masyarakat Purworejo juga tahu bahwa Kamapuriska bukan hanya podcast ini saja, tapi pada hari ini melakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Kamapuriska untuk pengawasan partisipatif. Ini kenapa Mas Rojul kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, kok datang ke sini pengen bekerja sama dengan Bawaslu, itu tujuannya apa? Bukan karena pengen tampil di podcast ini kan, bukan? Itu juga sama. Enggak. Jadi kalau latar belakang dari Kamapuriska sendiri melihat kondisi hari ini, generasi milenial adalah salah satu sasaran dari pemilihan ini, dari pemilu ini, dari politik ini, generasi milenial jadi sasaran. Menyumbang angka besar juga generasi milenial hari ini terkait dengan pemilihan. Jadi Kamapuriska punya keresahan tersebut dan kita coba cari yang bisa nih bantu kita di bidang edukasi terkait politik, edukasi terkait demokrasi, itu siapa sih? Gitu. Terus alhamdulillahnya ada senior Kamapuriska juga yang di Bawaslu, Kang Rinto ini yang ngasih, oh di Bawaslu aja bisa. Oh, jadi dari situ kita mencoba menghubungi Bawaslu dengan ya tahapan-tahapan formalnya, mengirimkan surat audiensi dan hari ini kita bisa berjumpa. Tapi bukan karena instruksi senior ya? Bukan. Tujuannya terkait tujuannya adalah tujuannya untuk bekerja sama itu yang lebih konkretnya apa, bukan hanya karena ini tadi instruksi senior, tapi bahwa senior. Tadi kepedulian terhadap besok ini kan pemilih milenial atau karena efek bonus demografi ini akan sejalan dengan menumpuknya pemuda di negeri kita. Numpuk ini ya belum tentu milih Pak. itu tujuannya Kamapuriska apa? Apa memang selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi di politik begitu atau? Oh, kalau yang terkait edukasi politik kita belum pernah melakukan kegiatan. Jadi kayak melihat stigma-stigma yang ada tadi. Stigma bahwasanya politik itu kotor, politik itu enggak baik, politik itu kejam. Jadi kita mau mencoba meluruskan dengan cara membuat forum-forum, mungkin forum diskusi dengan lembaga terkait ya ini di sini dalam hal ini Bawaslu terkait biar teman-teman itu sadar berpolitik, sadar tentang ilmu-ilmu yang mungkin bagi mereka nggak terlalu penting tapi sebenarnya itu penting untuk masa depan bangsa ini. Jadi menggandeng Bawaslu untuk mengajak masyarakat mendiskusikan terkait pemilu ini. Ya, kalau Bawaslu sendiri gimana Pak dengan hadirnya Kamapuriska ini, gimana tanggapannya Pak? Yang jelas hadirnya Kamapuriska bukan karena instruksi senior ya. Ini saya kebetulan dulu itu pernah diundang Kamapuriska untuk ngisi harlah ya waktu itu ya. Harlah, lah teman-teman kemudian diskusi nih, gini enaknya nggak apa gitu. Lah ini kemudian punya keinginan untuk berkiprah di isu-isu demokrasi, isu-isu kepemiluan. Ya saya bilang ya kalau selalu ke Bawaslu saja. Lah ini kemudian
teman-teman ternyata memfollow up diskusi itu, kemudian sampai di sini hari ini. Sampai ada MOU ini. Ya, sampai ada MOU ini. Ya, prinsipnya kami sangat mengapresiasi, sangat bangga karena masih ada mahasiswa yang kemudian peduli terhadap isu-isu demokrasi. Hari ini mahasiswa itu kan banyak sekali diasikkan dengan dunia gadget ya. TikTok lah, Instagram, kemudian YouTube dan lain sebagainya, sangat game ya. Game. Kalau saya dari 24 jam itu 16 jam lihat bulan Sutena Pak. Nah, nah ini kan dunia generasi milenial hari ini yang kemudian mungkin berbeda dengan ketika waktu saya mahasiswa. Saya itu mahasiswa, HP-nya masih Nokia tulit-tulit itu loh. Masih Motorola, Nokia, sekarang sudah semua internet ada di tangan. Nah ini kemudian menjadi tantangan baru. Kami bangga sekali di mana kemudian mahasiswa ini ada yang kemudian masih peduli. Kami menyambut baik minat kerjasama ini dan kemudian harapannya ke depan bisa berjalan dengan lancar sehingga sehingga bisa mewarnai Kabupaten Projo. Saya sering mengatakan kepada teman-teman mahasiswa bahwa mahasiswa itu harus mempunyai kontribusi real kepada daerah ya. Nah, salah satu perwujudannya bisa kemudian melakukan upaya-upaya pembenahan atau perbaikan iklim demokrasi di Projo. Bentuknya bisa melakukan pendidikan pemilih atau pendidikan kepada ya masyarakat khususnya kaum milenial. Mahasiswa itu kan cukup punya pengetahuan yang luas, referensi yang cukup, pengalaman yang cukup di kampus yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat. Apa itu politik, apa itu pemilu, apa itu demokrasi ke masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai gambaran yang utuh terhadap apa itu demokrasi, apa itu tentang pemilu. Dan saya kira mahasiswa punya kapasitas untuk melakukan pendidikan politik, tidak hanya Bawaslu. Karena sebagian besar komisioner Bawaslu maupun KPU maupun yang lain itu kan juga mantan-mantan aktivis gitu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi pengalaman baru bagi kami, karena sejauh ini belum ada kelompok mahasiswa yang kemudian mengajukan diri untuk bermitra dengan Bawaslu. Jadi ini yang pertama Kamaburiska ini. Luar biasa ini, tepuk tangan dulu. Apa yang bisa ditawarkan oleh generasi muda mungkin secara umum atau mahasiswa terkait perbaikan iklim demokrasi? Ini kan Pak Rinto menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa ini sebagai sebuah angin segar begitu untuk perbaikan cita-cita memperbaiki iklim demokrasi di negara kita, bahkan sampai ke iklim demokrasi di Kabupaten Purworejo mungkin ya. Nah kira-kira menurut Mas Rojul apa yang dimiliki mahasiswa yang tidak dimiliki generasi lain sehingga itu menjadi pelengkap puzzle untuk memperbaiki iklim demokrasi yang tadi katanya mahasiswa sendiri itu udah distigmakan negatif? Deg-degan saya. Nanti takut dicekel sama Pak Soeharto. Jadi mungkin saya mengutip dari Bung Hatta, mahasiswa adalah akal dan hati dari masyarakat. Jadi kami sebagai mahasiswa yang katanya kami adalah agen perubahan, agen of control, kami juga yang bisa menyambung lidah ke masyarakat. Upaya yang kami lakukan untuk memperbaiki iklim demokrasi yang katanya tadi bobrok, dengan cara karena kapasitas kita sebagai mahasiswa dengan cara edukasi tersebut melaksanakan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog dengan mahasiswa sendiri atau nanti menggandeng dengan organisasi kepemudaan lain yang bisa menjadi agen-agen lagi buat menyambung lidah dari Bawaslu ke masyarakat. Ya enggak, artinya kenapa kok pemuda-pemuda ini perlu disentuh? Artinya kan ada sesuatu yang berbeda. Jadi kan sebagai pemuda mau melakukan kegiatan pengawasan partisipatif untuk anak-anak muda juga. Kira-kira kenapa kok anak-anak muda ini yang berbeda itu apa? Apakah ini masih mempunyai sesuatu yang istimewa untuk negara kita atau di luar yang sudah jadi ini mungkin Pak? Jadi negara ini kan akan diteruskan oleh anak-anak muda. Yeah. Nah, jadi kalau anak muda ini tidak diedukasi dari awal, mungkin mereka juga tetap akan apatis terhadap apa yang ada, terutama tentang politik ini. Ya, tadi itu soal bahwa pemuda memang nanti ini kan pemilu ini kan akan banyak melibatkan pemuda, mungkin kira-kira begitu ya Mas Rojul ya. Jadi kenapa kok harus
pemuda diperhatikan. Ya, menurut Pak Rinto sendiri gimana Pak? Memang seperti itu ya, pemuda memang harus mendapatkan perhatian khusus, apalagi kalau nggak diperhatikan nanti jadi bonus demografi atau mendominasi pemilihan, kemudian stigmanya masih negatif, malah golput besar-besaran kan bisa jadi kan begitu. Ya, gini, pemuda khususnya mahasiswa itu kan modalnya adalah idealisme. Lah, adapun apatisme itu karena memang dia sangat idealis. Justru karena ideal itu iya, dia akhirnya sangat apatis. idealis, kemudian nggak ada calon yang bagus gitu. nggak ada calon yang bagus nih, prakteknya busuk semua kira-kira begitu kan. Kemudian dia golput, itu kan berangkat dari idealisme sebetulnya. Lah, inilah kemudian bagaimana kita bisa merawat idealisme mahasiswa agar mahasiswa kemudian pilihannya bukan golput, tapi bagaimana agar dari ruang idealisme itu kemudian bisa ikut serta dalam perbaikan atau memperbaiki demokrasi yang hari ini katakanlah sakit begitu. Pak Rinto, kalau menurut Pak Rinto sendiri kenapa kok anak muda ini perlu, mungkin dalam ini konteksnya mahasiswa ya, kok perlu mendapat perhatian khusus Pak dalam penyelenggaraan pemilu besok ini, kok anak muda perlu diperhatikan begitu? Ya, satu, mahasiswa itu punya catatan sejarah ya, catatan sejarah di kebangsaan ini. Jadi di era kemerdekaan, kemudian sampai ke reformasi kan mahasiswa mempunyai sumbangsih yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan sosial. Nah, begitupun harapan saya, harapan kami begitu, mahasiswa juga bisa memberikan perubahan di dalam isu-isu demokrasi, isu-isu kepemiluan, isu-isu politik, agar kemudian kebiasaan buruk yang biasa terjadi di kepemiluan, dalam hal ini adalah politik uang begitu misalkan, kemudian berita bohong, fitnah, penggunaan isu sara itu tidak terjadi. Nah, mahasiswa punya semangat, punya idealisme dan punya kapasitas untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini kemudian bisa seiring sejalan dengan semangatnya Bawaslu. Bawaslu ingin kemudian masyarakat juga tercerahkan, dibantu dengan teman-teman mahasiswa yang memang punya kepedulian, kapasitas di bidang isu-isu demokrasi, begitu Mas. Jadi prinsipnya mahasiswa itu kan punya kemampuan, punya pengetahuan, intelektualitasnya bagus, begitu, semangatnya oke, kemudian akan lebih mudah meyakinkan masyarakat begitu. Khususnya yang muda juga. Khususnya yang muda-muda. Kalau muda-muda, yang kaum milenial itu kan mendengarkan ceramah dari kaum tua gitu kan, kira-kira menjenuhkan. Kalau yang menyampaikan adalah sama-sama pemuda, itu kira-kira lebih oke begitu. Apakah ini sahabat-sahabat Kamapuriska cukup percaya diri untuk bisa masuk ke wilayah pemuda itu untuk menjadi metronom atau ngajak pemuda itu terlibat di pemilihan ini agar tidak bobrok lagi gitu? Sangat siap. Meyakinkan dong. Ya. Ya siap. Jadi Kamapuriska karena kita mau berbakti sama daerah, jadi kita siap untuk menjadi agen-agen dari Bawaslu ini untuk dalam rangka edukasi, dalam rangka pengawasan, ya apapun yang bisa kita obrolkan. Soal idealisme yang tadi disampaikan Pak Rinto itu masih memiliki ya kalau masih memiliki. Jadi nilai plus apa nilai minus itu? Jadi tergantung kita bisa menggiring idealisme tersebut. Kita memasukkan doktrin-doktrin baru. Doktrin-doktrin? Maksudnya doktrin-doktrin tentang Katok Congklang dan kawan-kawan. Bukan. Ya, bukan. Jadi doktrin-doktrin terkait politik itu sebenarnya gini loh. Demokrasi hari ini kayak gini loh. Tentang pemilu itu kayak gini loh. Kita bisa memberikan gambaran-gambaran baru terhadap pemuda terutama dari kerjasama ini. Khususnya terkait bahwa pemilu atau pemilihan ini tidak selamanya negatif seperti itu ya. Kalau dari Bawaslu sendiri, upaya-upaya untuk menyasar anak muda itu apakah sudah dilakukan secara maksimal Pak Rinto? Sudah dilakukan. Maksimal dan tidak kan memang waktu, pembiayaan dan sebagainya ya. Pembiayaan. Yang penting sudah kita lakukan ya, cukup banyak kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kita sudah mengundang beberapa unsur kaum muda, milenial, baik itu melalui OSIS, kemudian pramuka, organisasi mahasiswa, organisasi muda keagamaan, karena kan organisasi
keagamaan ada yang muda-muda. Misalkan kayak di NU itu ada Ansor, di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah. Sudah kita rangkul untuk kemudian kita ajak diskusi, untuk kemudian kita ajak mereka mau menjadi pengawas partisipatif. Bahkan teman-teman dulu, teman-teman admin media sosial ya, teman-teman admin media sosial pernah kita undang untuk kemudian kita ajak diskusi, ngobrolin isu-isu kepemiluan, dan mereka cukup tertarik waktu itu. Kalau bicara soal teknologi menjadi menarik ya, karena mungkin kita semua tahu hari ini isu itu berkembang ya paling banyak di media teknologi, dan menjadi lebih menarik lagi karena rata-rata pengguna teknologi di Indonesia usianya itu 29,9 tahun Pak Rinto. Nah ini mungkin menjadi porsi yang luas untuk pemuda bisa terlibat ke pemilihan melalui teknologi. Kalau Kamapur Rizka sendiri melihat fenomena teknologi ini bagaimana terkait teknologi dengan pemilu? Jadi branding pemilu sendiri di media sosial mungkin masih bisa dikatakan lumayan. Jadi untuk melihat masuknya tentang pemilu, isu-isu tentang politik, isu-isu tentang demokrasi ini kelihatannya masih lumayan lah, karena ada IG tersendiri. Lumayan kan? Bagus apa lumayan jelek? Lumayan bagus karena udah ada upaya mengundang admin Instagram kan. Ya, karena memang Bawaslu itu kan selain melakukan sosialisasi tatap muka, kita juga bermain di sosial media. Ada YouTube, ada kemudian Instagram, ada Facebook yang kemudian kita kelola. Kita selalu bikin konten-konten kayak foto, video, film-film pendek, obrolan seperti ini kan bagian dari upaya kita menyampaikan pesan ke masyarakat. Jadi selain menggunakan teknologi ini, kita juga sudah dari sisi literasi juga sudah melakukan sebetulnya ya. Ada buku, ada majalah, ada buletin. Ini kan buku-buku produk dari Bawaslu. Gitu. Jadi sudah banyak hal yang kita lakukan. Hanya saja memang terus terang kita belum mampu menjangkau seluruh wilayah, seluruh aspek masyarakat kita belum mampu. Kalau tanpa ada dukungan dari teman-teman muda khususnya untuk ikut mendorong isu ini agar bisa sampai begitu. Karena apa? Semakin banyak kaum masyarakat atau pemilih pemula atau kaum mahasiswa yang kemudian ikut menjadi pengawas partisipatif, kalau semakin banyak kan semakin luas jangkauan kita, gitu loh. Maka kemudian pengembangan pengawasan partisipatif ini kan ada beberapa fungsi. Yang pertama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, yang kedua melakukan perluasan wilayah pengembangan pengawasan itu sendiri. Kalau mungkin pengawas desa hanya cukupnya 1 RT, 2 RT, kalau sudah ada pengawas partisipatif bisa kemudian lebih luas begitu. Dan mungkin caranya nggak kaku ya Pak, karena tidak menggunakan kacamata lembaga ya. Nah, kalau sahabat Rojul sendiri melihatnya gimana itu tentang teknologi itu sendiri secara umum untuk menyampaikan pesan-pesan terkait, kalau khususnya di pemilu misalkan untuk memperbaiki iklim demokrasi kita, pesan-pesan itu bagaimana? Apakah selama ini sudah cukup, tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Purworejo ya, kita berbicara secara umum di Indonesia, apakah sosial media kita itu sudah cukup padat untuk membicarakan tentang demokrasi itu? Karena kalau bicara tentang minat generasi muda, kalau lihat media sosial itu lebih cenderung ke sesuatu yang lucu, sesuatu yang itu humor, walaupun nggak tahu sampah atau enggaknya kan nggak tahu. Jadi minatnya itu udah kayak yang belum minat ke arah buat cari tahu tentang hal tersebut itu masih bisa dikatakan minim. Karena ya minatnya aku nonton TikTok yang lucu-lucu tutorial kalau enggak apapun itu yang menurutnya menyenangkan. Tapi dalam hal media sosial ini menjadi kanal informasi demokrasi itu masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Strateginya bagaimana anak-anak muda ini ketika kebanyakan pemirsanya itu pengen humor, sementara Bawaslu perlu menyampaikan sesuatu yang serius. Ini strateginya bagaimana kalau Pak Rinto dulu mungkin? Ini tantangan kita ya, karena di medsos itu yang paling laku adalah tadi humor ya, humor, kemudian tutorial. Untuk konten yang sifatnya edukatif itu relatif tidak begitu laku. Nggak ditonton ya Pak? Nggak ditonton. Ya. Untuk konten, maka kemudian bagaimana kita nanti bisa menyajikan konten yang itu pesannya masuk tanpa
terlalu resmi edukatif begitu. Jadi mungkin formatnya lebih rileks, lebih santai. Tamu-tamu yang diundang juga tidak melulu dari kalangan birokrasi atau penyelenggara pemilu, bisa kemudian para penggiat media sosial misalkan kita undang, kemudian dari teman-teman mahasiswa, dari teman-temannya lain gitu kita undang sehingga obrolannya kemudian rileks, nyantai, pesannya bisa masuk. Bisa apa membumi gitu ya Pak? Iya. Kalau di Bawaslu kan ada itu Pak, cemplon Pak. Yang apa namanya serial cemplon itu yang humor-humor juga ya Pak? Ya, itu upaya kita dalam rangka untuk membumikan pesan Bukan pengawasan. dalam rangka membuat Bawaslu lucu bukan ya Pak? Bukan, itu hanya kemasan saja. Ya, kalau apa namanya Mas Rojul sendiri pendapatnya gimana soal fenomena masyarakat kita yang hanya pengen yang lucu-lucu itu dan strateginya gimana? Mungkin jadi masukan yang berharga Pak buat Bawaslu. Kalau saya lihat ya, yang sudah dilakukan Bawaslu sudah masuk pokoknya. Masuk Pak Eko. Sudah masuk berarti kan tinggal itu sampai atau tidaknya kepada masyarakat. Apakah masyarakat bisa tahu, bisa nonton terutama kan kalau bikin tapi masyarakat nggak nonton kan bisa dikatakan wah tidak sampai. Jadi kalau dari saya strateginya gimana caranya masyarakat nonton aja. Caranya agar sampai itu ngadain nobar mungkin. Nobar, oh ya. Nobar. Layar tancap di desa-desa kan sekarang udah bisa dikatakan nggak ada. Layar tancap menampilkan produk-produk Bawaslu gitu ya. Produk Bawaslu. Sekarang corona nggak boleh. Melancar layar tancap melalui Zoom mungkin layar tancap melalui Zoom juga bisa itu kelihatannya. Jadi kata kuncinya ini Pak menarik karena produk itu kalau nggak sampai ya untuk apa kan begitu. Bagaimana caranya biar podcast seperti ini itu bisa sampai ke orang paling pelosok lah. Ya. Belum tentu punya sinyal gitu loh. Ya, ya. Terkait kerjasama tadi dengan kerjasama antara Kamapuriska dengan Bawaslu ini nanti akan menjadi percontohan bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Teman-teman projo yang kuliah di Jogja kan ada perkumpulannya ya, yaitu keluarga mahasiswa projo Yogyakarta. Mungkin di Semarang juga ada keluarga mahasiswa projo Semarang mungkin ya. Nah itu kemudian bisa bisa kita ajak juga untuk kemudian menjalin kemitraan menjadi pengawas partisipatif dalam rangka untuk mendorong masyarakat itu mau terlibat dalam pengawasan kepemiluan begitu. Kalau Mas Rojul sendiri nanti gambaran kerjasamanya dengan Bawaslu sendiri ya sebelum mungkin diperluas itu. Ya. Karena memang kerjasama seperti ini bagus ya karena melibatkan anak muda untuk tidak hanya terlibat di sana tapi memang bersama-sama Bawaslu bareng gitu loh Pak untuk mengajak masyarakat secara umum untuk terlibat dalam pengawasan. Nah kalau gambaran dari Kamapuriska sendiri nanti program-program yang akan dikerjasamakan dengan Bawaslu itu apa saja? Kalau kemarin itu hasil rembukan sama teman-teman yang mau kita usung itu baru 1. Tapi nanti kita bisa disesuaikan lagi menyesuaikan dengan kebutuhan kan. Ya itu diskusi ringan sarasian bareng sama teman-teman Bawaslu kita ngobrolkan tentang politik, tentang demokrasi, tentang sesuatu yang penting agar kita itu cerdas berpolitik. Ngobrol bareng teman-teman Kamapuriska ya, atau bareng teman-teman Kamapuriska. Jadi Kamapuriska bawa masa dari Bawaslu. Bawa masa ini Pak. Bawa masa rak demo dong. Enggak. Jadi teman-teman Kamapuriska bawa teman-teman Kamapuriska nanti dari Bawaslu mungkin 1 orang 2 orang bisa dampingi kita diskusi mungkin jadi pemantik atau jadi pemateri tersendiri jadi biar banyak perspektif dari karena kan di Kamapuriska heterogen jadi banyak fakultas belum banyak yang tahu belum banyak yang tahu juga dan cenderungnya masih wah kelihatannya enak golput nih jadi Kamapuriska juga mau terlibat dalam rangka ini Pak hal-hal tindakan-tindakan preventif sebelum terjadinya nanti sesuatu yang tadi akhirnya dibilang Bobro itu stigma bahwa mahasiswa cuma tukang demo itu benar tidak? Tidak karena kalau demo pasti ada landasannya tapi ya rodo demonan sih sidik-sidik di demo cocok sidik di demo dan kegiatan-kegiatan ini menunjukkan kalau mahasiswa itu tidak tiba-tiba demo begitu ya tidak tiba-tiba ada demo. Proses pembacaan pengawalan juga terhadap bagaimana agar negara ini berjalan dengan baik. Mungkin tahap pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman Kamapuriska itu kan sebelum teman-teman
Kamapuriska itu melakukan pengawasan di masyarakat atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan rumahnya masing-masing, tentu butuh perspektif nih, butuh informasi apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, itu tahap pertama mungkin teman-teman Kamapuriska secara keseluruhan baik pengurus maupun warganya itu dan jamaahnya itu kemudian diberi informasi tentang apa itu pengawasan partisipatif. Menjadi pengawas itu bagaimana, tahapan pemilu itu bagaimana, cara mengawasinya apa saja, jenis pelanggarannya apa saja, itu untuk menjadi bekal. Karena tanpa informasi-informasi itu ya teman-teman tentu bingung ya apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka omongkan ke masyarakat kalau tidak mendapatkan informasi terlebih dahulu dari Bawaslu begitu. Sudah cukup familiar dengan pelanggaran-pelanggaran atau apa yang nanti akan disampaikan itu, teman-teman sudah cukup familiar atau belum? Tentang pelanggaran-pelanggarannya, untuk pelanggarannya kita tidak tahu secara spesifik ya? Ya, secara umum maksudnya tentang apa yang ingin disampaikan itu sudah familiar atau selama ini lihat Bawaslu itu sejauh mana? Masih melihat mungkin artinya Bawaslu aja sih, Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Nah, jadi sampai ke tahap itu. Jadi kalau dalam-dalamnya Bawaslu terkait itu tadi pengawasannya bagaimana, pelanggarannya apa saja, kita belum tahu secara keseluruhan. Justru hari ini Kamapuriska masuk ke dalam dan menjadi jembatan itu ya, agar teman-teman mahasiswa di luar bisa lebih tahu soal Bawaslu, Pak. Ini Pak Rinto udah kerja luar biasa. Itu ternyata masih banyak yang harus disentuh lagi, Pak. Ya. Ini semoga nanti dengan kerjasama ini jadi makin luas dan makin tajam lagi dalam menyampaikan giat-giat pengawasan. Mungkin di segmen terakhir ini apa pesan Kamapuriska sendiri untuk pemuda-pemuda di luar sana atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana, khususnya terkait soal pemilu ini, keterlibatan pemuda dalam pemilihan? Kalau dari Kamapuriska, jadi kita sebagai generasi muda jangan sampai kita menutup mata, menutup telinga. Mari kita sama-sama pupuk kepedulian kita, terutama untuk bangsa dan negara. Jadi jangan sampai akal kita, nurani kita itu dikebiri atau sudah tumpul atau ditumpulkan. Jadi banyak ataunya ini. Jadi seperti itu. Dan harus terlibat secara langsung. Yeah. Dari Pak Rinto sendiri? Ya, golput itu bukan pilihan. Kalau tadi milenial itu cenderung golput karena kecewa, maka golput bukan solusi. Maka kemudian untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa harus bergerak untuk memperbaiki atau ikut memperbaiki sistem yang ada saat ini. Jadi mahasiswa harus terjun ke bidang kepemiluan untuk pengembangan iklim demokrasi yang lebih baik. Nggak boleh apatis ya? Nggak boleh apatis. Kalau memang kurang bagus ya harus diperbaiki bareng-bareng. Dan masih ada ruang perbaikan itu. Ya. Artinya nggak tertutup. Pada mahasiswa itu mau memperbaiki, jangan-jangan nanti ada tembok besar. Nah, itu enggak ya Pak ya? Enggak. Ya mungkin itu diskusi kita pada siang hari ini terkait mahasiswa atau pemuda itu bisa apa? Bisa banyak sekali ternyata tadi disampaikan Pak Rinto bahwa mahasiswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini belum dijangkau oleh Bawaslu, bisa dikerjasamakan dan sampai ke masyarakat yang lebih luas. Dan dari mahasiswa sendiri tadi menyampaikan bahwa idealismenya masih terjaga, Pak. Jadi kalau ditanya soal politik uang diterima atau tidak? Tidak diterima dong. Wah, ini tepuk tangan ya? Karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh suara kita. Wah. Kalau suara kita bisa dibeli, gimana? Masa depannya juga terbeli. Iya, masa depannya dibeli juga. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Rinto Haryadi, terima kasih sudah menemani siang sore hari kita hari ini. Terima kasih kepada sahabat Rojul yang mewakili teman-teman Kamapuriska. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya Hidayat, banyak kekurangan dalam membawakan acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.